Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadam Fikri, MPM 2021-4350-1048. Kami ingin mempresentasikan materi kami, yaitu berjudul Struktur Sistem Informasi Berdasarkan Fungsionalitas Bisnis dalam Sistem Akuntansi dan Sistem SDM. Yang pertama itu ada Sistem Informasi Pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem yang menganalisis dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Pada sistem informasi pemasaran, ini juga tersedia informasi lain seperti penjualan, promosi, aktivitas pemasaran, survei pasar, dan hal lain yang masih berhubungan dengan bidang pemasaran. Lalu, manfaat dari sistem informasi pemasaran adalah agar dapat memecahkan masalah pemasaran yang ada pada suatu perusahaan dan dapat mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Kedua, ada fungsi dari sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran punya beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk dijalankan oleh perusahaan. Fungsi sistem ini dapat mengindikasikan manajemen dari sebuah perusahaan akan terbantu dalam kegiatan pemasaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, ada memudahkan perusahaan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, mempercepat masuknya informasi ketika ada kesalahan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Itu dari fungsi sistem pemasaran. Yang ketiga, ada jenis informasi pemasaran. Pada tahun 1966, Philip Kotler, seorang profesor dari Northwestern University, pertama kali menggunakan istilah pusat saraf pemasaran untuk menggambarkan unit baru yang ada pada pasaran. Kotler menyebutkan ada 3 jenis dari sistem informasi pemasaran, yaitu jenis sistem informasi pemasaran yang pertama adalah marketing intelligence, yaitu proses penganalisis informasi berupa kegiatan pada pasar seperti memahami pergerakan pada pasar, sikap dan perilaku pasar, serta mengakses perubahan pada lingkungan bisnis. Jenis selanjutnya adalah internal marketing information. Seperti namanya, proses menganalisis informasi ini diambil pada data internal atau data perusahaan itu sendiri. Jenis yang terakhir adalah marketing communication atau komunikasi pemasaran. Komunikasi pasar ini adalah proses komunikasi perusahaan pada pasar. Nama saya Bagus Kusuma dengan nomor NPM 2021-43501033. Di slide ini ada yang namanya model sistem informasi pemasaran. Model yang pertama adalah subsistem input pemasaran. Yang kedua ada subsistem output pemasaran. Nah, di subsistem ini merupakan perangkat lunak yang dapat memberikan informasi pada manajer terkait produk perusahaan. Yang ketiga ada subsistem tempat, yaitu perangkat lunak yang menjelaskan terkait cara produk disalurkan pada konsumennya. Yang keempat ada subsistem promosi, yaitu perangkat lunak yang dapat menjelaskan informasi langsung atau tidak langsung pada pihak manajer terkait penjualan produk. Yang kelima ada subsistem harga. Subsistem harga adalah model sistem informasi pemasaran yang terakhir. Subsistem harga merupakan perangkat lunak yang memberikan informasi mengenai seluruh harga produk pada manajer perusahaan. Kita lanjut, yaitu skema fungsional bisnis. Di situ ada akuntansi, keuangan, manajemen SDM, pemasaran, dan produksi. Di dalam akuntansi di situ ada pemrosesan pemesanan, pengendalian persediaan, dan piutang usaha. Di dalam keuangan ada manajemen kas, manajemen kredit, manajemen investasi. Di dalam manajemen SDM di situ ada analisis kompensasi dan inventaris keahlian karyawan.
Di dalam pemasaran, di situ ada manajemen hubungan pelanggan, pemasaran interaktif, dan yang terakhir otomatisasi. Di dalam produksi ada manufacturing, research, planning atau disebut MRP, dan sistem eksekusi manufaktur. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Di situ ada internal environment, user interface, database, application software, administrative support. Saya jelaskan yang pertama yaitu internal environment. Didesain untuk membantu para manajer dalam membuat keputusan yang efektif agar dapat memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Yang selanjutnya ada user interface. Komponen dasar SIP yang kedua adalah perangkat atau peralatan yang berhadapan langsung dengan pemakai, yaitu proses-proses dan peralatan yang akan dipakai oleh manajer pemasaran pengguna SIP. Di situ meliputi 1. Jenis-jenis komputer, 2. Jalur di mana informasi ditampilkan pada kertas atau layar komputer, yang ketiga jenis-jenis pengetahuan yang mungkin diperlukan dalam penggunaan sistem, yang keempat printer dan bentuk-bentuk teknologi lainnya di mana laporan-laporan dibuat untuk mendokumentasikan analisis yang mendasari sebuah keputusan. Baik, saya Aditya dan saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sedang kami sampaikan. Database adalah kumpulan file data yang tersusun dengan baik dan dapat digunakan untuk saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. 2 kategori data untuk para manajer pemasaran yakni data internal dan data eksternal. Data internal adalah informasi yang dikumpulkan perusahaan pada sebuah basis reguler sebagai rutinitas dari aktivitas bisnis, termasuk pergerakan internal sumber-sumber di antara departemen-departemen dan pertukaran dengan lingkungan luar. Sedangkan data eksternal adalah informasi yang disediakan oleh sumber di luar perusahaan. Contoh dari data eksternal mencakup informasi yang disediakan oleh sumber di luar perusahaan yang melakukan spesialisasi pada kegiatan memonitor tren pasar dan penjualan. Data yang disediakan oleh para partner bisnis yang melakukan pertukaran informasi dengan perusahaan dan data yang disediakan oleh agen-agen pemerintah. Application software. Software aplikasi adalah komponen keempat dari sebuah sistem informasi pemasaran. Ini adalah program-program yang digunakan oleh manajer pemasaran untuk mengakses data dalam sistem database dan untuk menganalisis data dalam menyediakan informasi untuk memberi arah keputusan pemasaran. Ketika digunakan oleh manajer yang berpengetahuan, software aplikasi dapat memindahkan data dalam database ke dalam informasi yang berguna yang dapat memberikan keuntungan kooperatif bagi perusahaan di lokasi pasar. Administrative support. Dukungan administrasi menyediakan arah, proses, prosedur, dan kebutuhan personel untuk memelihara integritas sistem dan untuk mendukung para manajer menggunakan sistem. Jika sistem informasi pemasaran sedang berjalan dan efektif dalam pembuatan keputusan pemasaran, harus ada arahan yang jelas atau formal untuk proses dan prosedur pemerintah untuk mengatur masukkan data dalam sistem dan mengakses data. Sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM merupakan beragam aktivitas untuk mengelola administrasi HR menggunakan teknologi. Dalam hal ini menggunakan software atau aplikasi seperti Talenta, sehingga membuat aktivitas HR diproses secara lebih efisien. Dengan kata lain, sistem informasi SDM merupakan sebuah sistem untuk merangkap beberapa aktivitas yang bisa berhubungan dengan human resource, akuntansi, manajemen karyawan, kehadiran, hingga payroll. Sehingga selain menghemat waktu, penerapan sistem HR yang baik juga bisa dianggap efektif secara biaya. Fungsi SDM antara lain adalah A. Staffing atau employment, B. Performance evaluation, C. Compensation, D. Training dan development, E. Employee relation, F. Safety and health. Komponen sistem informasi sumber daya manusia antara lain adalah 1. Fungsi masukan, 2. Fungsi pemrosesan, 3. Fungsi pengeluaran. Sekian dari kelompok kami. Sekiranya mohon maaf bila terdapat salah kata ataupun kekurangan dari materi yang telah kami sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.